Tara! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's your life? Alhamdulillah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai bermain sambil belajar, tentunya kita harus berdoa dulu. Yuk, silakan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan rizkikanlah kefahaman padaku. Amin. Teman, kita sepakati dulu yuk aturan main sebelum belajar. Yang pertama, saat masuk Zoom, usahakan teman-teman tepat waktu ya. Yang kedua, menyiapkan alat bahan apa saja yang nantinya digunakan untuk kegiatan by Zoom. Kemudian yang ketiga, berbicara secukupnya. Ya, nggak ngomong sendiri. Jadi secukupnya saja ya teman-teman ya. Yang keempat, saling menghargai. Nah, bagaimana? Teman-teman setuju? Setuju, guru. Oke, siap. Kita lanjut. Oke, teman-teman, silakan simak video berikut ini ya. Sirah Pemuda Soleh dan Harimau. Saya coba masuk ke contoh klasik aja. Ada seorang salaful ummah dulu dari kalangan tabi'in. Beliau mengadakan perjalanan perniagaan dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria. Pada saat menuju ke sana, zaman dulu orang mengandalkan cahaya matahari. Kayak kita sekarang lagi terang begini, mereka jalan. Mereka tidak punya penerangan, nggak ada lampu, nggak ada apa. Kalau tiba malam, maghrib, mereka terpaksa nginep, tidur di situ. Besok pagi baru mereka turun, baru mereka keluar lagi istilahnya, gitu kan. Jalan, karena gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Orang ini sebelum waktu dia jalan, perjalanan dari Irak ke Damaskus memakan waktu kurang lebih 3 hari. Hari pertama dia jalan pagi, sampai tiba maghrib, masih hari pertama itu, dia tiba-tiba berada di sebuah hutan. Pohon lebat, semuanya hutan, dan pas sudah maghrib terbenam matahari, gelap sekali, dia nggak bisa lihat apa-apa. Dan saya sudah bilang tadi, terpaksa orang-orang zaman dulu gitu, dia nginap di tempat yang dia ada. Kalau dia bawa kemah, dia buka kemah, pokoknya dia nginap di situ, nggak bisa bergerak, mau kemana nggak jelas, nanti malah kesasar kemana-mana. Orang ini lalu umumnya musafir, dia sholat maghrib isya jamak qasar takdim, maghrib dan isya di waktu maghrib, isyanya dipangkas 2 rakaat di qasar, maghribnya tetap 3 rakaat, karena yang dipangkas cuma yang 4 rakaat, duhur, asar, dan isya. Kemudian ditakdim dimajukan di waktu maghrib. Lalu dia coba tidur lah, istirahat. Dia coba paksain dirinya tidur, kemudian di awal malam dia bangun. Awal malam ini kurang lebih kalau kita sekarang jam 11 malam. Dia bangun. Waktu dia bangun, dia bilang, dia ceritakan dengan dirinya, saya mau sholat, dia bilang. Saya mau sholat. Lalu saya sholat, dia bilang. Saya sholat 2 rakaat. Tahajud, habis wudhu saya sholat. Begitu saya ingin berdiri ke rakaat yang selanjutnya, ini 2 rakaat sudah selesai, mau sholat tahajud yang setelahnya, dia bilang tiba-tiba di depan saya di tengah hutan yang sangat gelap, ada harimau yang meraung dan mengambil gaya seperti akan menyerang saya. Kakinya satu maju, giginya sudah dibuka dan meraung, ingin menerkam saya. Kalau kita bayangkan diri kita di posisi orang ini, tengah malam, sendirian di hutan, harimau sudah di hadapannya tiba-tiba dan akan menyerang dia. Apa yang akan kita lakukan? Orang ini bilang, saya berkata pada diri saya, kalau saya lari tetap harimau ini akan dapat saya. Matanya lebih terang, malam hari bisa melihat, lebih terang daripada manusia. Kekuatannya lebih besar, dia lebih menguasai lokasi, maka saya nggak bisa lari, dia bilang. Tiba-tiba dia bilang, muncul pengetahuan dan tauhid saya kepada Allah. Lalu saya bilang kepada harimau tersebut, wahai harimau, dia bicara dengan harimau, dia cerita tentang dirinya, dan ulama angkat ini dalam bab akidah, dalam masalah akidah.
Dia mengatakan, wahai harimau, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan kamu dan saya serta segala sesuatunya mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan, karena aku tahu itu sudah takdirku. Tapi kalau seandainya kau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, aku akan minta kepadanya untuk menghancurkanmu. Dia bilang, terjadi keajaiban. Harimau itu setelah mendengar perkataan saya menundukkan pandangan matanya yang tadinya ganas tiba-tiba menjadi redup, dan tiba-tiba dia menundukkan kepalanya dan pergi meninggalkan saya. Nggak jadi dimangsa oleh harimau. Apa yang kita ambil pelajaran dari ini kira-kira? Harimau pun yang buas adalah makhluknya Allah. Semua ini makhluknya Allah. Semua yang di langit, yang di bumi, semua kelihatan, tidak kelihatan, la ilaha illallah. Oke teman-teman, tema kita hari ini tentang binatang. Subtema binatang liar, topik harimau. Nah, yuk kita eja hurufnya ada apa saja? H, A, R, I, M, A, U. Harimau. Oke, teman-teman coba tebak. Manakah gambar harimau? Apakah gambar nomor 1, gambar nomor 2, atau gambar nomor 3? Mana ya yang gambar harimau? Ya, betul, gambar nomor 2. Tara, ini dia harimaunya. Yuk kita mengenal binatang harimau. Apa sih harimau itu? Harimau itu jenis kucing terbesar dari spesiesnya. Memiliki kemampuan berlari tercepat kedua. Wow, tercepat kedua setelah cheetah. Dan termasuk hewan karnivora atau pemakan daging, teman-teman. Yuk kenali bagian tubuh harimau. Ada apa saja ya? Ada kepala, kemudian ada kaki, perut, ekor, mata, rambut, telinga. Nah, ini dia bagian tubuh dari harimau. Nah, teman-teman, dari tubuh harimau tadi ada fakta yang sangat menarik, teman-teman. Tahu nggak, bobot dan ukuran tubuh dewasa seekor harimau itu ada berapa ya? Banyak sekali, sampai 300 kg. Wow, berat sekali itu ya. Terus teman-teman, mata harimau itu sangat peka dan harimau mampu melihat 6 kali lebih baik daripada manusia. Mata harimau itu penglihatannya sangat bagus, apalagi di malam hari. Biasanya harimau berburu saat malam hari, teman-teman. Lalu, bagian kaki, telapak kakinya itu lebar, sehingga harimau itu dapat mengintai mangsanya dengan tenang dan sangat baik. Di kakinya itu juga ada cakarnya juga, teman-teman, yang digunakan untuk memangsa binatang yang sudah diincar. Oke. Lanjut, perkembangbiakan harimau. Harimau adalah hewan mamalia. Apa itu hewan mamalia? Yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan juga menyusui. Nih, teman-teman lihat gambarnya, perhatikan ya. Ini ada harimau betina atau ibu harimau. Nah, ini yang kecil-kecil ini ada anaknya sedang menyusu, sedang mimik susu, teman-teman. Harimau ternyata juga sama kayak teman-teman waktu masih bayi, minum susu. Lanjut teman-teman, berikut adalah macam-macam harimau. Ada apa saja ya? Harimau Siberia.
atau harimau yang habitatnya atau tinggalnya itu di daerah timur jauh. Dan harimau ini itu dilindungi teman-teman karena merupakan 6 dari harimau terbesar. Lanjut, ada harimau Sumatera. Ini tuh tinggalnya di Pulau Sumatera, makanya namanya harimau Sumatera. Ini adalah satu-satunya harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Nih. Lanjut, harimau Jawa. Nah, sayang sekali teman-teman, harimau ini dinyatakan punah sekitar tahun 1980 karena diburu sama pemburu yang jahat ya, nggak boleh ya. Harimau diburu ya, kasihan. Akibatnya dia punah dan kita tidak bisa melihatnya lagi. Bermain tebak profesi. Siapa yang tahu? Bapak ini berprofesi atau bekerja sebagai apa ya? Lihat bapaknya memegang apa itu? Iya, memegang minum, memberi minum harimau. Dia ini disebut kiper harimau atau pawang harimau. Nah, tugasnya adalah merawat, kemudian memberi makan, dan juga menjinakkan harimau. Tebak profesi lagi. Yang kedua, ada gambar apa ya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Adalah dokter hewan harimau. Orang yang bertugas mencegah, memeriksa, kemudian mengobati, dan melakukan perawatan pada hewan. Hewannya sedang dicek, sedang diperiksa sama Pak Dokter. Sakit apa ya kira-kira ya? Terus kemudian kalau sudah diperiksa nanti mau dikasih obat. Obatnya apa ya biar cepat sembuh ya? Gitu. Siapa yang punya cita-cita ingin menjadi dokter hewan? Oh ya, Masya Allah. Semoga cita-citanya bisa tercapai. Amin. Oke teman-teman, kegiatan kita hari ini yaitu membuat origami kepala harimau dan mengenal bentuk geometri. Alat bahan yang disiapkan apa saja ya? 1. Kertas lipat dan nomor 2 yaitu spidol. Cara membuatnya, silakan teman-teman simak video berikut ini. Buat origami kepala harimau, ini adalah bentuk yang sudah jadi nantinya. Yang perlu kita lakukan, kita akan ambil kertas origami seperti ini. Saya akan ambil bagian berwarna orange-nya. Kita lipat menjadi dua bagian, seperti ini. Selanjutnya, kita tekan untuk membentuk lipatan diagonal. Dari sini kita akan lipat menuju ke bagian atas, seperti ini nantinya. Seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Seperti ini. Di sini kita akan lipat ke bagian bawah, seperti ini nantinya. Di sini sisakan kecil saja. Ini untuk membentuk telinganya. Lakukan hal yang sama untuk sisi yang satunya. Untuk lipatan ini kita usahakan agar serasi kiri dan juga kanan. Selanjutnya dari sini sisanya akan kita lipat. Seperti ini. Di sini kita juga bisa masukkan di bawahnya saja. Nah, seperti ini nantinya. Di sini kita bisa balik. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat kepalanya di sini. Kita bisa lipat ke belakang. Lalu kita balik lagi. Kepalanya bisa kita buat seperti ini nantinya. Lipatkan saja di tengahnya. Oke, lalu kita akan balik. Di sini untuk bagian bawah kita akan lipat ke atas sedikit saja seperti ini. Yang bawahnya akan kita lipat ke arah yang satunya. Nah, selanjutnya dari sini kita akan tarik ke bawah sekali lagi.
Untuk telinga bisa kita biarkan telinganya panjang seperti ini, ataupun juga kalau kita ingin lipat sedikit, kita lakukan dengan cara seperti ini. Kita tekan saja seperti ini. Jika kita tekan satu, maka satunya juga harus kita tekan. Kita masukkan sedikit saja telinganya. Seperti ini. Selanjutnya tinggal kita hias. Yang pasti, yang pertama kita akan buat 2 buah mata. Seperti ini. 2 buah mata. Selanjutnya di sini kita akan hitamkan, ini akan jadi hidung dari harimau kita. Diratakan saja nantinya. Semakin rata juga semakin bagus. Nah, lanjut teman-teman. Berikutnya mengenal bentuk geometri. Ada apa saja ya? Ini adalah bentuk persegi, lingkaran, segitiga, dan oktagon. Nah, kira-kira origami kepala harimau yang sudah kita buat tadi berbentuk apa ya? Ada yang tahu? Ya, oktagon. Betul, sisinya ada 8. Alhamdulillah teman-teman, kegiatan kita hari ini sudah cukup. Jazakillah teman-teman, sampai jumpa minggu depan insya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.